Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kembali kepadamu pada saat ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan lewat pemberitaan firman ini. Bagi setiap kami yang boleh mendengarkan maupun hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman Tuhan saat ini, biarlah kasih setia Tuhan tetap boleh menyertai kami semua, membuka mata rohani kami, membuka wawasan kami, bahkan mengajak kami untuk semakin mencintai Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumur burung nasar." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Sekali lagi saya menyapa kita semua, shalom bagi kita, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kalau kita melihat dan mengingat beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa kali muncul nubuat-nubuat mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ada berbagai cara yang disampaikan. Ada orang-orang yang kemudian sampai menjual harta bendanya. Ada yang sampai mati, bunuh diri secara bersama-sama. Ada banyak yang kita lihat dan kita dengarkan.
Dan itu bukan hanya melanda mancanegara, tetapi di Indonesia pun kasus-kasus seperti itu terjadi. Dan itu sudah terjadi sekian lama. Dan berita-berita ini, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi isu yang hangat dan sangat menggairahkan untuk dibahas dan diikuti oleh banyak orang. Walaupun sampai hari ini tidak ada satupun yang terbukti benar, tetapi banyak sekali orang yang terkecoh, dan ketika ada muncul berita yang baru ataupun nubuatan-nubuatan dalam tanda kutip yang baru, tetap saja banyak orang-orang yang mengikutinya. Ada banyak orang yang imannya akhirnya goncang karena itu. Khususnya misalnya dengan COVID-19 sekarang ini yang dihubungkan dengan bahwa ini sudah akhir zaman. Bahwa Yesus akan datang kedua kali. Ada banyak hal yang orang-orang kaitkan dengan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang harus kita ingat bahwa hari kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak akan dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda lahiriah zaman ini. Kalau kita membaca itu di ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21 dikatakan di sana dalam Lukas pasal yang ke-17 itu. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Yesus sendiri sudah mengatakan itu, bahkan dia berkata hanya Bapa yang tahu waktunya. Maka prediksi orang, tanda-tanda yang disampaikan orang-orang, tanda-tanda lahiriah, sesungguhnya firman Tuhan ini mengatakan itu tidak dapat diprediksi. Kita tidak dapat melihat tanda-tanda lahiriah zaman ini. Oleh karena itu, ketika semakin banyak orang, semua usaha yang dilakukan untuk menandai dalam kalender kita, atau apapun yang dilakukan orang untuk mencoba mencari tahu kapan pastinya Yesus datang, itu adalah perbuatan sia-sia. Maka kalau ada orang menubuatkan, berkhotbah, menyampaikan bahwa Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka saya pastikan berdasarkan firman Tuhan ini, itu adalah pembohong. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kedatangan Yesus kedua kali tidak perlu dicari-cari tanggalnya. Yang pasti dia akan datang. Kapan kita tidak tahu. Yang penting bagi kita adalah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Bisa saja ia datang di masa COVID ini, bisa juga tidak. Dan kita tidak tahu, bisa 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 atau 1000 tahun lagi kita tidak tahu. Tetapi yang pasti Yesus berkata, siap sedialah kamu. Bahwa Yesus akan datang. Selalu dikatakan waktunya sudah dekat. Yang dekat ini kapan? Kita tidak tahu. Karena itu, kalau kita lihat sesungguhnya di sepanjang sejarah Alkitab, sesungguhnya Tuhan itu sudah menunjukkan banyak tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa untuk memperlihatkan kuasanya kepada ciptaannya. Tujuan Allah adalah supaya manusia itu berbalik dari dosa-dosanya dan kembali kepada Allah dan semakin mempercayainya sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali yang kita nggak tahu kapan waktunya. Sebelum kedatangan kerajaan Allah, Yesus menyebutkan bahwa ada 2 tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan kerajaan itu. Bagian khotbah ini adalah kelanjutan, kalau kita perhatikan nanti, adalah kelanjutan dari percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi dan juga murid-murid, di mana Yesus kalau kita perhatikan di sini memberikan jawab atas pertanyaan orang-orang Farisi tentang kapankah kerajaan Allah itu akan datang. Hal itu dimaksudkan untuk mengingkari apa yang nantinya diajarkannya kepada murid-muridnya, yaitu tentang penampakan kerajaannya di masa mendatang. Kita lihat itu di ayat yang ke-24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Ia menyatakan bahwa walaupun kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah itu tadi, namun sesungguhnya Yesus itu atau kerajaan Allah itu sudah hadir di antara mereka. Dalam pribadi Yesus Kristus tentunya. Orang-orang Farisi tidak mampu melihat kerajaan Allah. Karena apa? Karena pikiran mereka
sebetulnya sudah terkontaminasi oleh gemerlapnya dunia yang mereka kejar itu, sehingga pemahaman mereka tentang kerajaan Allah pun akhirnya menjadi salah. Dan itulah yang banyak dilakukan kesalahan-kesalahan dalam tanda kutip para nabi-nabi palsu di zaman ini yang memprediksi kedatangan Yesus, karena konsep mereka, pemikiran mereka sudah terkontaminasi oleh keinginan hati mereka dan banyak hal, sehingga akhirnya tidak murni lagi melihat dan membaca firman Tuhan dengan benar. Akhirnya penafsiran mereka pun akhirnya menjadi salah. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kedatangan Yesus yang kedua, dikatakan tadi dia memberi dua tanda, yaitu yang pertama adalah peringatan Nuh dan yang kedua adalah peringatan di zaman Lot. Di ayat 26 dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Di dalam Alkitab kita tahu cerita Nuh membangun bahtera. Dan di dalam perjanjian baru, di dalam surat Petrus itu dikatakan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran itu. Jadi Nuh berkhotbah sambil membuat bahtera, sambil berkhotbah. Tetapi apakah orang-orang pada masa itu mendengarkan Nuh ketika dia menyampaikan firman Tuhan? Tidak. Alkitab mencatat mereka makan minum, kawin mengawinkan dan lain-lain. Mereka artinya apa? Mereka sama sekali tidak peduli dengan itu. Mereka menganggap remeh firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuh. Maka Yesus memberikan peringatan kepada mereka pada masa itu. Jangan seperti orang pada zaman Nuh. Mereka dengar khotbah tapi tidak mau percaya. Tidak ada perubahan hidup. Jangan seperti itu. Dan ini juga peringatan bagi kita yang sudah sering sekali mendengarkan firman Tuhan. Sudah diperingatkan bagi kita supaya kembali kepada Tuhan. Supaya meninggalkan dosa-dosa. Tidak hidup terus di dalam dosa. Tetapi banyak orang yang tidak peduli dengan itu. Maka ini peringatan, jangan sama seperti di zaman Nuh, sudah diberikan peringatan. Karena akhir zaman bagi kita pribadi itu adalah ketika kematian itu datang. Maka waktu kematian itu datang, gak bisa lagi kita mengelak. Gak bisa lagi kita memperbaiki hidup kita. Gak bisa lagi kita bertobat dan datang kepada Yesus kalau kita sudah mati. Maka hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, jikalau kita belum di dalam Kristus, bertobatlah, datanglah kepada Kristus. Kalau kita masih hidup terus di dalam dosa, berubahlah, bertobatlah, datanglah kepada Kristus itu. Dan Kristus menyambut kita. Dan orang-orang di zaman Nuh itu tidak berubah hidupnya. Mereka mendengar firman Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah karena, perhatikan, ketika Tuhan marah, tidak ada yang bisa tentramkan hatinya lagi. Karena yang paling mungkin untuk tentramkan hatinya itu sudah diberikan, yaitu sang anak itu, Yesus itu. Dia sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Kalaupun itu tidak mengubah kita, maka nggak ada harapan lagi. Kalau Yesus sudah datang ke dalam dunia, dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah berkata, marilah kepadaku. Tapi kita tidak mau dengar, kita tidak mau datang. Maka tidak ada lagi harapan bagi kita. Itu sebabnya lewat firman Tuhan ini diperingatkan bagi kita, jangan sama seperti di zaman Nuh itu. Kemudian di ayat 34 sampai dengan ayat 35 kita melihat bahwa Yesus mengingatkan, ini bukanlah soal pengangkatan, bahwa akan masuk ke surga itu siapa. Bukan itu sesungguhnya yang paling utama mau dibicarakan di sini. Hal ini sesungguhnya berbicara tentang orang yang diterima di dalam kerajaan Tuhan. Itu akan diterima, tetapi yang ditinggal akan ditinggal meskipun mereka begitu dekat. Di ayat 34 kita melihat ada dua orang di satu tempat tidur. Ini bisa saja adalah suami istri. Yang seorang akan Tuhan izinkan masuk kerajaannya, tetapi yang seorang akan ditinggalkan. Karena yang satu mengikut Tuhan sedangkan yang satu tidak. Maka di sini dikatakan bahwa relasi antara manusia yang dekat tidak bisa menolong lagi. Seorang bapak kepada anaknya tidak bisa menggendong anaknya untuk masuk surga. Suami tidak bisa membawa istrinya ke surga. Atau istri tidak bisa membawa suaminya ke surga. Gak bisa. Atau anak tidak bisa membawa orang tuanya ke surga. Relasi itu tidak bisa menolong di masa itu. Maka ketika kita hidup sekarang, kita sebagai anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, orang tua kita belum bertobat, maka beritakan firman bagi mereka. Saya tahu itu bukanlah hal yang mudah. Bagi kita
suami yang istri belum bertobat, maka beritakan firman. Atau istri yang suaminya belum bertobat, beritakan firman, doakan dia. Karena ini waktunya, ketika kematian sudah datang, maka tidak mungkin lagi atau tidak bisa lagi relasi itu akan menolong. Gak bisa kita membawa orang lain, kita gendong untuk masuk surga. Kita hanya bisa menyampaikan firman Tuhan bagi mereka, supaya mereka bertobat. Dikatakan selanjutnya apa? Ada orang-orang di ladang, yang satu akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Maka yang boleh masuk ke dalam kerajaan Tuhan tidak tentu masuk bersama-sama orang dekatnya. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya ini menjadi peringatan yang sangat besar dari Tuhan Yesus. Jangan sampai terjadi kepada kita seperti apa yang sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Seperti apa yang terjadi di zaman Nuh. Seperti apa yang terjadi di zaman Lot itu. Dari kejadian Nuh dan Lot kita bisa melihat penghukuman itu sesungguhnya tidak langsung terjadi. Tetapi ada waktu Nuh memberitakan firman Tuhan. Selama kapal itu, bahtera itu dibangun, dia memberitakan firman Tuhan. Dan tidak langsung terjadi penghukuman. Di zaman Lot juga peringatan-peringatan, bahkan dikirim ke sana malaikat Tuhan. Tetapi mereka tidak berubah. Dan kemudian penghukuman itu terjadi, tetapi ada waktunya. Ada waktu yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bertobat. Tetapi kita lihat di sepanjang sejarah banyak orang yang tidak peduli. Tidak mau memberikan hati sekalipun sudah didengar. Karena itu baiklah kita berhati-hati dengan hidup kita sekarang. Hati-hati dengan cara hidup kita. Apakah kita sudah beriman dengan benar? Jangan-jangan kita pergi ke gereja, ikut paduan suara, ikut kegiatan-kegiatan rohani, tapi kita belum di dalam Tuhan. Mari selidiki hati kita. Apakah sungguh-sungguh Kristus itu sudah ada di dalam hidup kita? Apakah kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Karena kalau kita belum di dalam Kristus, maka sesungguhnya apa yang kita kerjakan, kalau kita menganggap itu pelayanan, maka semua itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lalu murid-muridnya bertanya, di mana Tuhan? Kalau sebelumnya di ayat yang pertama, ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, ada orang mengatakan, lihat ia ada di sini, dia ada di sana. Tapi di terakhir dikatakan apa? Di mana tempatnya Tuhan? Apa ada yang mengatakan di Yerusalem, ada yang mengatakan di tempat yang lain, yang mana tempatnya? Tetapi Yesus mengatakan hanya satu kalimat saja. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ada seorang penafsir mengatakan tanda penghakiman bukanlah tanda yang bagus, tetapi tanda yang jelek. Artinya apa? Ketika hari penghakiman itu datang, hal yang buruk akan terjadi. Ada yang mengatakan menafsirkan seperti itu. Tetapi kita akan sadar. Dikatakan apa? Ada mayat, ada burung nasar. Ini gambaran penghakiman yang sesungguhnya sangat mengerikan. Ini gambaran kematian. Dan Yesus mengatakan penghakiman Tuhan akan terjadi dan kamu tidak akan gagal melihatnya. Tetapi ketika kita melihat itu, pada waktu itu sudah terlambat untuk menghindar. Hari ini kita belajar peringatan Tuhan yang begitu ketat bagi kita mengenai hidup kita. Seperti apa cara hidup kita sekarang? Apakah kita ketika mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan serius mau berubah ketika diperingatkan untuk hidup berubah? Mari kita selidiki hati kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan seperti orang-orang di zaman Nuh. Bukan seperti orang-orang di zaman Lot. Karena masa itu sekarang sudah terjadi lagi. Di zaman Lot itu bagaimana orang-orang hidup dengan tidak benar, hidup bukan dengan keluarganya, bahkan terjadi perkawinan campur ataupun perkawinan sesama jenis dan hal-hal etika moral itu benar-benar hancur sekali. Dan di zaman ini hal itu pun terjadi. Bahkan kita diperingatkan oleh Tuhan lewat berbagai peristiwa yang sekarang terjadi. Saya mau katakan adalah COVID-19 bisa jadi adalah peringatan Tuhan sesungguhnya bagi kita. Peringatan Tuhan supaya apa? Supaya kita semakin setia mengikut Tuhan. Supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa kita. Supaya kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita belajar untuk melihat peringatan Tuhan. Supaya kita tidak mengabaikan Tuhan. Supaya kita bertobat dari keperdosaan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
biarlah hari ini menjadi hari di mana kita sungguh-sungguh akan bertobat, kembali kepada Tuhan, membenci dosa lebih daripada apapun. Dan mari kita mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan lebih daripada apapun. Diberkatilah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Amin. Mari kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kalau hari ini kami boleh belajar tentang peringatan Tuhan bagi kami. Ada banyak peringatan yang Tuhan berikan sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Ada peristiwa-peristiwa yang sudah diberikan bagi kami. Supaya kami boleh melihat itu. Walaupun tanda-tanda lahiriah itu tidak dapat menunjukkan kapan sebenarnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi peringatan-peringatan yang sudah diberikan bagi kami memperingatkan kami untuk boleh hidup dengan benar. Tidak lagi hidup terus di dalam dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu dengan kedagingan kami, keinginan kami, sulit sekali bagi kami untuk terus taat kepada Tuhan. Tapi kami mau pelan-pelan, langkah demi langkah mengikut Tuhan. Belajar untuk taat, belajar untuk hidup kudus, belajar untuk setia. Karena itu, kami rindu supaya Roh Kudus Tuhan akan terus boleh membimbing kami, mengajari kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam seluruh pergumulan persoalan kami. Bahkan menghadapi kondisi saat ini. Tuhanlah yang memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk boleh hidup terus dengan benar. Bersandar penuh kepada Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam Kristus Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.